Selamat datang di Reok Indonesia. Yang terbaru kali ini kita ada program yang namanya Mubeng Desa, menyorot bagian budaya, menyorot bagian cara, dan menyorot seluruh lingkup yang ada di desa-desa yang ada di Ponorogo. Kali ini kita berada di Desa Menang, Jambon, Ponorogo. Sebelum bagaimana caranya, kita susuri dari arah paling utara, yakni dekat pasar. Ini adalah pasar Desa Menang yang berbatasan dengan Desa Serandil. Menuju ke selatan ada pertigaan perbatasan dua desa tersebut yang dibatasi dengan Tugu Reok. Sedikit ke arah timur ada SD Menang, di mana satu-satunya SD yang berada di Desa Menang. Tepatnya di pinggir jalan raya utama arah Ponorogo, Solo. Untuk masuk ke arah balai desa atau Menang bagian selatan jalan raya, ada pertigaan yang memiliki rambu-rambu lalu lintas dari timur, barat, dan selatan. Tugu masuk Desa Menang ditandai dengan adanya Tugu Reok yang hampir sama persis dengan yang ada di Desa Serandil tadi. Kemudian menuju ke arah selatan, ini adalah Jalan Ki Ageng Puno, termasuk jalan utama yang menghubungkan beberapa desa dan masih berada di Desa Menang. Kanan kiri Jalan Ki Ageng Puno dihiasi dengan sawah asri milik Desa Menang. Kalian dapat memandang keindahan gunung dan hijaunya persawahan dari arah sini. Yang unik dari Desa Menang adalah adanya SMAN 1 Badekan, di mana Menang adalah kecamatan Jambon, namun masih ditempati SMA negeri dari kecamatan Badekan, yang memang awalnya dulu wilayah Menang masuk pada wilayah Kecamatan Badekan sebelum adanya pelebaran kecamatan di beberapa wilayah Ponorogo. Desa Menang Kecamatan Jambon adalah salah satu desa dalam sejarah Ponorogo yang pernah berstatus desa perdikan. Tahun 1742 terjadi geger pecinan, Keraton Kartasura direbut Mas Garendi sehingga Sunan Pakubuwana II melarikan diri ke Ponorogo. Ketika kembali ke Kartasura, beliau berhenti untuk istirahat di sebuah desa. Saat itu Pakubuwana II beserta prajurit dari Kartosuro dan dari Ponorogo yang dipimpin Raden Jayengrono, Bupati Ponorogo Raden Subroto dan Bagus Harun, santri Tegalsari. Di desa itu singgah di rumah Mbok Rondo. Saat beristirahat, Mbok Rondo menyuguhkan jenang katul yang masih panas. Beliau langsung menyantap makanan itu dari tengah. Mbok Rondo menegur kalau makan makanan yang masih panas harus dari pinggir, demikian pula kalau perang, serangan dimulai dari wilayah pinggir. Dia tidak tahu yang ditegurnya adalah seorang raja. Yang dikatakan Mbok Rondo itu ternyata menjadi inspirasi bagaimana merebut kembali Kartasura. Saat akan meneruskan perjalanan, beliau berpesan suatu saat Mbok Rondo agar pergi menemuinya. Beliau memperkenalkan diri bernama Abdurrahman. Arah rumahnya ke barat, halamannya luas dan di tengahnya ada pohon beringin. Setelah Kartasura bisa direbut, Mbok Rondo dengan putra angkatnya bernama Punuk menemui orang bernama Abdurrahman yang ternyata adalah Sunan Pakubuwana II sendiri. Keduanya diterima dengan baik. Atas jasa Mbok Rondo, diberilah surat atau piagam yang harus disampaikan kepada Bupati Ponorogo. Isi surat itu pada intinya nama desa tempat Mbok Rondo tinggal dinamakan Menang, bermakna kemenangan dan berstatus desa perdikan. Dalam perjalanan pulang ke Ponorogo, Mbok Rondo meninggal. Sampai di Ponorogo, Punuk menyerahkan surat itu kepada Bupati Ponorogo. Sejak saat itu, sekitar tahun 1745, berdirilah desa perdikan Menang dengan kepala desa pertama putra Mbok Rondo bergelar Ki Ageng Punuk. Menurut data pemerintah Desa Menang, Ki Ageng Punuk menjabat kepala desa tahun 1750 sampai 1771. Status desa perdikan di seluruh Indonesia berakhir sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1946 tentang penghapusan desa-desa perdikan.
Undang-Undang Nomor 13/1946 tentang Penghapusan Desa Perdikan. Undang-undang ini diterbitkan untuk menghapus desa perdikan yang dinilai bertentangan dengan cita-cita dan asas kesatuan bangsa Indonesia yang demokratis. Desa perdikan merupakan desa yang di dalamnya memiliki hak-hak istimewa berupa kebebasan untuk tidak membayar pajak tanah kepada negara. Kepala desa perdikan dibebaskan pula dari pajak pemotongan hewan kerbau, kuda, dan kambing. Pada masa kerajaan dan penjajahan, tanah perdikan diberikan oleh sultan atau raja yang berkuasa kepada pendirinya karena dinilai memiliki jasa-jasa tertentu. Desa-desa ini bisa dijumpai di daerah Demak, Banyumas, Madiun dan Kediri. Pada zaman dahulu, para raja di Jawa sering menghadiahkan hak istimewa atas suatu wilayah kepada seseorang yang berjasa termasuk golongan ulama. Tanah itu disebut perdikan. Semua penduduk di sana nggak perlu membayar pajak. Nggak selamanya orang-orang yang menghuni suatu wilayah diharuskan membayar pajak kepada raja. Orang-orang yang tinggal di daerah perdikan dibebaskan dari pajak. Ini terjadi pada masa kerajaan Islam di Jawa. Status tanah ini merupakan hadiah dari raja untuk orang-orang tertentu, termasuk ulama. Wilayah ini dipimpin kepala desa yang langsung dibawahi oleh raja. Kepemimpinan di desa ini diwariskan dari pemimpin terdahulu. Konsep desa perdikan, merdeka, ini juga sudah dikenal pada zaman Hindu-Buddha. Tujuan raja memberikan hak istimewa untuk desa perdikan yaitu untuk memajukan agama dan memelihara makam raja atau orang yang dimuliakan, atau bahkan dikeramatkan. Selain itu, hak tersebut juga diberikan untuk orang yang memelihara pertapaan, pesantren, langgar, atau masjid, termasuk juga hadiah kepada orang atau desa yang berjasa pada raja. Dari desa inilah, petani-petani merdeka mulai bermunculan. Satu lagi status desa perdikan yang diberikan sebagai ucapan terima kasih raja kepada ulama adalah Desa Tegalsari. Jadi ceritanya, pada tanggal 30 Juni tahun 1742 Sunan Pakubuwono II harus meninggalkan kerajaan karena pemberontakan Sunan Kuning, Raden Mas Garendi. Dia adalah seorang pangeran keturunan Tionghoa. Dalam pelarian, Sunan Pakubuwono sampai di Pondok Tegalsari dan akhirnya menjadi santri di sana. Oleh Kiai Hasan Besari, Pakubuwono II dibimbing agar selalu bertafakur dan bermunajat kepada Allah. Berkat keuletan dan kesungguhannya dalam beribadah, ditambah dengan keikhlasan dan doa Kiai Besari, pemberontakan berhasil diredam. Bukan cuma menghadiahkan status perdikan pada desa Tegalsari, Kiai Besari juga dijadikan menantu Pakubuwono II. Setelah itu, Kiai alim ini dikenal dengan sebutan yang mulia Kanjeng Kiai Hasan Basyari Besari. Desa yang berbatasan dengan Desa Menang yakni, Desa Marun dari sebelah utara dan timur, Desa Serandil dari arah barat dan Desa Pulosari dari arah selatan. Untuk perbatasan wilayah selatan, dibatasi dengan sungai besar yang dibangun sebuah jembatan penghubung, di mana jembatan tersebut menghubungkan ke Desa Pulosari, Blembem, dan mengarah ke Kecamatan Jambon sendiri. Ditinjau dari jumlah jiwa yang mendudukinya, serta luas tanah yang ada, Desa Menang merupakan desa yang kecil, karena hanya memiliki 2 kamituan atau kepala dusun saja. Namun untuk area persawahan pada desa ini masih luas dan sangat indah dipandang. Mata pencaharian penduduknya mayoritas petani dan pedagang, untuk hasil bumi yang utama, masih dapat dikatakan mayoritas tanaman padi. Selain irigasi yang mudah, lahan sawah pada desa ini merupakan tanah yang datar. Potensi bidang pertanian, peternakan dan perdagangan, di desa ini, dapat dikatakan bumi yang gemah ripah loh jinawi. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel Reyoknesia, silahkan subscribe dulu. Berikan komen yang membangun dan tetap pantau terus agar kami bersemangat untuk lanjut mubeng desa selanjutnya. Kira-kira desa mana lagi ya yang menarik untuk dikunjungi? Cantumkan desanya mana dan mitos yang ingin kalian kuak apa? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mendukung kami sejauh ini. Semoga kalian kerasan serta betah untuk membangun portal budaya dan seni ini. Terima kasih dan tetap selesaikan menonton videonya. Matur suwun.